Bab 1210. Burung vermilion biru. Api terus menyebar hingga mengelilingi seluruh area luar alam 7 warna. Beberapa binatang buas menyerang dan mengaum. Mereka tampaknya tidak takut dengan nyala api. Ada binatang api mirip ular piton yang bergerak di dalam api tanpa rasa tidak nyaman. Mereka bahkan tampak sedikit meremehkan api. Dia juga merasakan aura Wang Lin di dalam lautan api. Dia berdiri di sana tercengang dan basah kuyup oleh keringat. Dia gemetar karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lama dalam cuaca panas ini. Tepat pada saat ini, lautan api putih mengelilingi area tersebut dan seluruh alam luar dilahap oleh api putih. Lautan api hanya menghindari Chen Tianjun, dan dia tidak terpengaruh oleh gelombang panas. Binatang kabut yang mengejar Chen Tianjun terkejut sesaat. Kemudian ia segera menyerah mengejar Chen Tianjun dan kembali ke dalam kabut. Tepat pada saat ini, cakrawala berubah menjadi putih dan cahaya 7 warna menghilang. Lalu gelombang panas yang tak terbayangkan datang dari cakrawala. Dari kejauhan, tampak seperti pemandangan yang menggemparkan surga. Dia saat ini sedang terbang menjauh dari monster kabut. Jantungnya berdebar kencang saat dia dengan cepat terbang ke kejauhan. Raungan keluar dari kabut di belakangnya dan hembusan angin menerpa di belakangnya. Meskipun dia memiliki mantra dari sekte binatang pertempuran, memperoleh kristal asal dari peringkat 12 ini binatang buas tidak ada bedanya dengan mencabut gigi dari mulut harimau. Itu sangat berbahaya, dan dia hampir mati beberapa kali. Di luar lembah adalah wilayah terluar dari alam 7 warna tempat binatang buas berada. Selama waktu ini, Chen Tianjun berpindah dari binatang ke binatang mengambil risiko besar untuk mencari kristal asal dengan hati-hati. Pada saat ini, di dalam lembah, wanita tua berbaju hijau pucat dan ketakutan. Tangannya terus membentuk segel dan memasang pembatas untuk menahan api, yang tercerahkan di dalam kabut melayang di udara, menahan api. Lembah-lembah di luar pegunungan tertutup api dan berubah menjadi neraka yang menyala-nyala, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya, kabut menghilang dari pegunungan ini. Pembatasan di sekitar area itu hancur menjadi pecahan-pecahan terbakar yang tak terhitung jumlahnya dan mendorong keluar. Bahkan kabut tak berujung di dalam pegunungan terkoyak oleh api dan hilang sama sekali. Karena aku tidak bisa terus melampiaskannya, maka aku tidak akan melampiaskannya, aku akan membiarkannya tetap berada di dalam tubuhku. Saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan api ini. Wang Lin tertawa menyakitkan dan ekspresinya menjadi lebih gila. Dia mengunci semua pori-pori di tubuhnya, menutupnya dari luar. Dia membiarkan panas di dalam tubuhnya meningkat secara gila-gilaan dan tidak mengeluarkan sedikit pun. Saya akan mati terbakar atau terlahir kembali dalam api. Wang Lin percaya pada ketekunan dan kerja keras dengan kemauan yang kuat. Semakin besar kobaran apinya, semakin kuat keinginannya untuk melawan. Matanya merah dan menunjukkan ekspresi gila. Jika ini terus berlanjut, Wang Lin pasti akan mati. Vermilion Bird terbangun. Vermilion Bird, kesadaran Wang Lin menjadi sedikit kabur. Dia sekarang melepaskan panas berdasarkan naluri. Namun, cara ini hanya dapat menundanya sesaat. Itu tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan suara gemuruh seolah ingin melepaskan seluruh panas di dalam tubuhnya. Gelombang panas yang kuat keluar dari mulutnya selama raungannya yang menyakitkan. Gelombang panas berputar di sekelilingnya,
dan setiap rambut di tubuhnya berjuang melawan gelombang panas. Panas meningkat hingga tubuhnya tidak bisa melepaskannya dengan cukup cepat. Rasa terbakar semakin jelas, dan kulit di tubuhnya semakin pecah-pecah. Retakan itu menyatu, membuatnya tampak seperti kulitnya akan mengelupas. Wang Lin belum pernah mengalami perasaan ini selama 2 kebangkitan sebelumnya. Ketiga kalinya sangat sulit. Dia merasa panas dari tubuhnya bahkan membakar jiwa aslinya, yang mengejutkan Wang Lin. Dia tidak mengira kebangkitan ketiga Vermilion Bird akan sangat berbeda. Dia merasa dia akan terbakar menjadi abu jika dia sedikit lambat melepaskan panasnya. Pikiran Wang Lin kosong. Dia sepertinya telah menjadi Vermilion Bird. Benih api di dalam tubuhnya terus mengeluarkan panas yang tak ada habisnya. Namun semakin banyak dilepaskan, semakin banyak panas yang dimilikinya. Pada akhirnya, sepertinya api itu akan terbakar sendiri. Tangisan menyakitkan keluar dari tubuhnya. Vermilion Bird putih berjuang untuk terbang. Tampaknya kebangkitan ketiga adalah ujian dan krisis. Api di sekujur tubuhnya adalah yang terkuat. Panas tak berujung keluar dari tubuhnya, membentuk pusaran yang perlahan berputar di atasnya. Saat Wang Lin duduk di sana, daging dewa kunonya menjadi kering, seolah-olah semua air di tubuhnya telah menguap. Kulit kering tampak seperti menua. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Namun, keringat menutupi dahinya dan keterkejutan di matanya menunjukkan betapa ketakutannya ia. Pada saat ini, seluruh alam 7 warna sedang terbakar. Api biru sepertinya sedang mengaum ke dunia. Di kedalaman alam 7 warna, lelaki tua berambut putih itu mulai bergegas menuju Wang Lin. Dia cepat, tetapi ketika dia mendekati Wang Lin, ekspresinya berubah drastis. Saat api biru semakin menyebar, gua-gua di lembah runtuh. Pembatasannya sangat rapuh sebelum kebakaran terjadi. Hanya ada sedikit api yang dapat membakar binatang api yang setara dengan kultivator puncak penghancur nirwana. Ular api yang menunjukkan rasa jijik itu segera mulai mengaum. Mereka dengan cepat berubah menjadi kabut untuk melawan. Salah satu ular piton api agak lambat dan tiba-tiba dikelilingi oleh cahaya biru. Ular piton itu mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat dibakar sampai mati. Jiwanya diserap oleh api dan menjadi bagian dari keinginannya. Binatang buas yang ganas yang tidak keberatan dengan nyala api dan mereka yang menunjukkan kekuatannya semuanya ketakutan. Mereka dengan cepat berubah menjadi kabut untuk menahannya. Mereka tampaknya sangat takut dengan api biru ini. Cahaya biru menyala dan semua api putih berubah menjadi biru. Tempat yang dipenuhi dengan binatang buas awalnya dipenuhi dengan api putih, tetapi dalam sekejap seketika, api putih itu menghilang dan digantikan dengan cahaya biru yang bersifat iblis. Saat menyebar ke segala arah, menyebabkan seluruh dunia menjadi biru. Api biru menyapu seluruh alam, dan seluruh alam 7 warna berubah menjadi neraka api biru dalam sekejap. Saat api biru muncul, api tersebut segera menyebar. Api biru jauh lebih panas daripada api putih, dan menggantikan segalanya di dunia. Panas yang tak terlukiskan keluar, membakar tubuhnya. Dia diselimuti api, sehingga mustahil untuk melihat tubuhnya. Nyala api ini awalnya berwarna putih dan berangsur-angsur berubah menjadi biru. Waktu perlahan berlalu, panas di dalam tubuhnya menjadi lebih hebat. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan putih, menyebabkan dunia di sekitarnya runtuh. Pada saat ini, api di dalam tubuh Wang Lin mencapai puncaknya dan tiba-tiba meledak di tubuhnya. Ketika Wang Lin menyegel dirinya sendiri,
api di dalam tubuhnya meningkat hingga tingkat yang mengerikan. Suhunya sangat tinggi setelah dia menyegel tubuhnya hingga dia akan pingsan, tapi dia menahan semuanya. Pada saat ini, jauh dari lautan awan di area terlarang aliansi tempat 4 sekte ilahi ditemukan, semua anggota sekte ilahi burung vermilion merasakan api di dalam tubuh mereka menyala seperti orang gila. Untuk pertama kalinya, mereka kehilangan kendali atas apinya, dan mereka bergegas keluar dari tubuh mereka dan mengepung mereka. Kebangkitan ketiga burung vermilion seperti terlahir kembali dalam api. Di bawah Blue Vermilion Bird, sesosok tubuh ramping berjalan keluar selangkah demi selangkah. Saat seruan burung vermilion bergema, burung vermilion biru muncul di dalam api bagaikan terlahir kembali. Saat itu muncul, semua api biru di alam 7 warna menjadi menggilas seolah-olah mereka sedang bersorak. Di sumber api biru, tempat Wang Lin duduk, cahaya biru sangat menggetarkan, sehingga mustahil warna lain bisa menyala, muncul. Di dalam api biru yang indah dan tak terlukiskan ini, seruan burung vermilion bergema. Bab 1211 Kaisar Ilahi Naga Azure. Setelah waktu yang tidak diketahui, auman Azure Dragon Divine Emperor perlahan-lahan menjadi tenang. Tumor berukuran 7 inci itu berangsur-angsur menyusut hingga menghilang. Rantai itu tidak lagi mengeluarkan suara dan Kaisar Ilahi Naga Azure menjadi tenang. Dia duduk, terengah-engah, dan setelah sekian lama, dia menunjukkan ekspresi pahit. Azure Dragon yang melemah samar-samar muncul di atas Azure Dragon Divine Emperor. Azure Dragon ini sudah sangat tua dan mengeluarkan aura kuno. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tumor berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Saat suara gemuruh bergema, retakan muncul di dinding, tetapi segera kembali normal. Cahaya dari 4 harta karun suci menjadi lebih kuat, dan ilusi burung vermilion, kura-kura hitam, dan macan putih muncul. Mereka sepertinya menahan Azure Dragon Divine Emperor. Raungan Azure Dragon Divine Emperor bergema dan tubuhnya meronta, menyebabkan rantainya bergetar. Dia juga bergegas keluar dan membenturkan kepalanya ke dinding kamar. Orang tua ini adalah Kaisar Ilahi Naga Azure. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, dan kemudian, di lengan kanannya, tumor sepanjang 7 inci tiba-tiba muncul di bawah kulitnya. Ia dengan cepat berpindah ke dadanya dan akhirnya berputar ke seluruh tubuhnya. 4 harta karun suci ini memancarkan cahaya yang menutupi lelaki tua itu seolah-olah mereka membatasinya. Di dalam kuil Azure Dragon duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini kurus dan wajahnya berubah bentuk, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Butir-butir keringat membasahi pakaiannya dan raungan tak berujung bergema di seluruh aula. 4 orang di luar kuil saling memandang dan semuanya melihat kegelisahan dan kepanikan di mata satu sama lain. Kuil bergetar, dan sejumlah besar pembatas muncul, mencegahnya runtuh. Orang di sampingnya hendak berbicara ketika auman dari dalam kuil menjadi lebih keras. Terdengar suara gemuruh yang terdengar seperti seseorang sedang membenturkan kepala ke tembok. Penguasa ilahi telah berkultivasi dengan pintu tertutup selama lebih dari sebulan. Salah satu dari suara itu tetua yang mendengarkan auman berkata dengan ekspresi khawatir. Auman terus keluar dari kuil dan bergema di seluruh dunia. Raungan ini dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan menyebabkan pikiran siapapun yang mendengarnya gemetar. Di alam 7 warna, saat burung vermilion biru terbang ke udara,
sosok Wang Lin perlahan keluar dari kehampaan api. Dia menatap dunia biru di hadapannya dengan mata yang sangat cerah. Orang-orang dari alam luar akan segera tiba. Apakah masih ada waktu? Gumam Kaisar Ilahi Naga Azure pada dirinya sendiri. Seluruh 4 sekte ilahi mulai bergerak. Keempat tetua di hadapannya terkejut, namun mereka mendongak dengan semangat di mata mereka. Mereka segera bergegas keluar dan mengirimkan perintah yang menggemparkan surga ke seluruh 4 sekte ilahi. Ketika Kaisar Ilahi Naga Azure mendengar kata-kata ini, dia mengangguk dalam diam. Dia melihat ke kejauhan dengan tatapan yang rumit, dan setelah sekian lama, ada kilatan rasa dingin di matanya. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, alam kekosongan cemerlang sudah terlalu lama kacau dan Alhaven telah mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Panggil semua anggota 4 sekte ilahi untuk berkumpul. Saya akan mendapatkan kembali kendali atas alam kekosongan cemerlang. Semua kultivator harus menyerah atau mati. Dewa kuno di dalam celah spasial yang terhubung dengan planet Suzaku akan segera tiba membangkitkan. Namun, kami telah mendengarkan perintah penguasa ilahi dan menempatkan formasi primal besar menggunakan darah 4 klan. Dia memandang keempat orang di hadapannya dengan tatapan acuh tak acuh dan perlahan bertanya, apakah ada perubahan di planet Suzaku? Dia melambaikan lengan bajunya lalu berjalan keluar dari ruangan. Saat mereka berbicara, Azure Dragon Divine Emperor membentuk segel dan menunjuk ke sekeliling. Rantai di sekelilingnya menghilang dan 4 harta karun suci berubah menjadi sinar cahaya sebelum memasuki tubuhnya. Kami menyambut penguasa ilahi yang keluar dari budidaya pintu tertutup. Bagus, bagus. Memang benar Kaisar Ilahi yang layak dipilih oleh Vermilion Bertua. Dia mampu terlahir kembali melalui api dan menyelesaikan kebangkitan ketiga Vermilion Bird. Saya pikir dia adalah anggota klan pertama yang menyelesaikan kebangkitan ketiga sejak zaman kuno. Bagus. Agar kamu mendapatkan kekayaan sebesar itu, tidak sia-sia bagiku untuk menderita cobaan yang tak terkatakan ini. Saat Azure Dragon Divine Emperor tertawa, langkah kaki bergema di kuil. Keempat tetua masuk dan suara mereka terdengar dari luar ruangan. Mantra yang dibentuk oleh cahaya 7 warna ini semuanya adalah mantra dari Yang Menentang. Di tangan lelaki tua itu, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada saat Tuan Ashen Pain memanggil mereka. Ini tidak berakhir di sini. Sinar cahaya 7 warna membentuk pedang besar 7 warna. Ia berayun seolah-olah akan membelah api biru menjadi 2, saat suaranya bergema, cahaya 7 warna menembus api biru dan sepertinya melawan api biru. Sosok ilusi muncul dalam cahaya 7 warna dan kemudian kompas raksasa memenuhi langit. Panggil, para penentang. Dia mendorong tangannya ke depan dan siulan datang dari bola seolah-olah memanggil sesuatu. Pada saat yang sama, suara lelaki tua itu bergema di seluruh dunia. Penguasa menginginkan jiwa orang ini. Saya pikir selain fakta bahwa jiwanya murni, penguasa juga pasti menginginkan pemahaman api ini. Ketika lelaki tua itu mengira dia sudah mendapatkan jawabannya, matanya berbinar. Dia akan membunuh Wang Lin dan mengambil jiwa Wang Lin, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Bola ini mengandung energi asal dalam jumlah besar. Saat berputar, aura destruktif menyebar dengan gila-gilaan. Api yang sangat mengejutkan, sangat jarang melihat hal seperti ini. Tingkat budidaya anak ini tidak tinggi, tetapi hanya dengan api ini, dia bisa melawan para penggarap nirvana saterer dan tidak ketinggalan.
Sayangnya, tangan lelaki tua itu membentuk segel dan energi asalnya mulai bergerak. Budidaya nirvana saterer tahap akhir menyebar dan sebuah bola raksasa muncul di antara kedua tangannya, sepertinya tidak tahan terhadap gelombang panas dan hampir roboh. Pria tua berambut putih itu memiliki 9 keping pecahan tulang binatang yang mengelilinginya. Mereka telah mengusir api di sekitarnya, memungkinkan dia untuk mendekat. Namun, saat dia mendekat, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Api biru seperti lautan yang menutupi dunia menyerangnya dan panas yang menyengat memenuhi dunia. Suara letupan datang dari 9 potong tulang binatang di sekitar lelaki tua itu. Dengan titik ini, Blue Vermilion Bird menjerit dan tiba-tiba bergerak. Ia mengambil api biru di sekitarnya dan menyerang ke depan. Gemuruh menggelegar bergema saat api biru yang sangat besar meluncur langsung ke arah lelaki tua berambut putih itu. Menanam dao untuk dipelihara, saat buahnya matang, siapa yang akan datang untuk memetiknya? Wang Lin matanya berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Sepertinya semua mantra di dunia ini harus runtuh sebelum Blue Vermilion Bird. Tidak peduli seberapa kuat nyala api Anda hanyalah seorang kultivator pembersih nirwana, jadi Anda tidak bisa menahan mantra dari yang menentang. Kekuatan apimu memang sangat kuat, tapi lelaki tua ini memiliki harta karun yang dianugerahkan oleh penguasa. Apimu tidak bisa menembus harta karun ini, kata lelaki tua itu dengan suara tenang. Ada tua dan muda, pria dan wanita di antara sosok ilusi tersebut, namun mereka semua mengeluarkan aura yang menakutkan. Mereka semua memandang Wang Lin, dan tak lama kemudian, mantra tak berujung muncul di sekitar lusinan orang ini. Masing-masing mantra ini sebanding dengan jari surgawi, dan semuanya ditembakkan ke arah Wang Lin. Saat lelaki tua itu meraung, 7 alam berwarna cahaya tampak menjadi gila dan menembus lautan api. Puluhan sosok ilusi muncul dari segala penjuru. Orang tua itu memandang Wang Lin dengan ekspresi serius. Tangan kanannya menunjuk ke langit dan dia berteriak. Sebagai penjaga alam 7 warna, aku memerintahkan semua makhluk penentang untuk muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap. Hampir pada saat lelaki tua berambut putih itu menggunakan mantra itu, serangan balik Wang Lin menghancurkan semuanya. Pada saat yang sama, niat membunuhnya tertuju pada lelaki tua berambut putih itu, mengambang di udara, tangan kiri Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke bawah. Blue Vermilion Bird menjerit saat ia mengambil semua api di sekitarnya dan menyerang lelaki tua berambut putih itu. Runtuh! Wang Lin meraung, lalu kompas mulai terbakar dan tiba-tiba roboh. Kompas berputar dan mengeluarkan suara gemuruh, tetapi sebelum mantra apapun muncul, Wang Lin mendekat dan kompas dikelilingi oleh lautan api. Wang Lin melihat segalanya dan bergegas maju. Dia berubah menjadi seberkas cahaya biru dan menyerbu ke depan. Api biru menyala di mata kirinya dan kemudian lautan api mengelilinginya saat dia menyerang kompas raksasa itu. Untaian energi pembantaian ini memenuhi langit dan jatuh seperti hujan di Blue Vermilion Bird. Namun, ketika Blue Vermilion Bird menjerit, untaian energi pembantaian itu runtuh satu persatu. Blue Vermilion Bird menjerit dan semua api biru di dunia keluar dan bertabrakan dengan energi pedang, menyebabkan gemuruh yang menggetarkan surga. Di saat yang sama, sosok di langit melangkah maju dan melambaikan tangannya. Untaian energi pembantaian tiba-tiba muncul. Bab 1212, menyegel klan pemusnahan. Namun, saat mantra itu tiba,
lautan api telah selesai berkumpul. Wang Lin seperti pusaran api, menyerap semua api biru di dunia. Suara gemuruh bergema saat semua mantra itu bertabrakan dengan api. Adegan ini menyebabkan lelaki tua berambut putih itu menghirup udara dingin. Tangannya membentuk segel dan semua mantra penentang ditembakkan. Mantra yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menembaki Wang Lin. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat dengan jelas bahwa lautan api dengan cepat berkumpul menuju Wang Lin. Itu sangat cepat dan tiba dalam sekejap. Setelah dia berbicara, dunia tiba-tiba bergemuruh saat api biru mulai berkumpul dari segala arah menuju Wang Lin. Saya memerintahkan api dunia untuk berkumpul. Wang Lin meraung, dan semua api biru yang memenuhi alam berwarna utara mulai berkumpul seolah-olah mereka sedang menyambut tuan mereka. Kemudian baju zirah baru muncul di sekitar Wang Lin. Itu adalah armor berbentuk vermilion bird yang seluruhnya berwarna biru. Mengenakan baju besi, Wang Lin seperti burung vermilion yang mulia. Sepertinya vermilion bird telah menjadi jiwa asal Wang Lin. Pada saat ini, jiwa asalnya kembali ke tubuh ini. Tato api biru membakar di antara alisnya. Wang Lin meraung dan Blue Vermilion Bird juga menjerit penuh kegembiraan. Blue Vermilion Bird terbang ke langit dan memasuki tato di antara alis Wang Lin. Dia saat ini sangat mirip dengan anggota klan burung pipit api. Satu-satunya perbedaan adalah tato di antara alis Wang Lin berwarna biru, sedangkan tato klan burung pipit api berwarna merah. Saat tato itu muncul, Wang Lin bukan lagi seorang kultivator, dia adalah api surgawi, sang penguasa segala api. Saya menyerahkan wilayah hidup dan mati saya. Pada saat ini, nyala api akan menggantikan pikiran dan dao saya. Saat ini, akulah apinya. Aku adalah burung vermilion yang telah bangkit 3 kali. Api biru berkumpul dengan gila-gilaan di antara alis Wang Lin, dan tato api biru tiba-tiba muncul. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan bertarung. Wang Lin melayang di udara dan api biru keluar dari mata kirinya dan menuju ke alisnya. Ungkapan dari Zhan Xingye bergema di benak Wang Lin. Lebih penting lagi, dia telah menyerap domain pertempuran Zhan Xingye. Meskipun dia belum menyatu dengannya dan hanya memahaminya sedikit, hal itu memberinya tekad untuk melawan kultivator penghancur nirvana tahap akhir ini. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Sangat sulit untuk menggambarkan betapa spektakulernya pemandangan ini. Seolah-olah seluruh alam 7 warna terbakar dan Wang Lin adalah titik pusatnya. Namun, rumor mengatakan bahwa setiap anggota klan ini memiliki kekuatan untuk menyegel semua kehidupan. Di zaman kuno, ada sebuah klan yang memiliki kekuatan untuk menyegel langit. Mereka sangat kuat dan menjadi salah satu klan terkuat di zaman dahulu. Namun, jumlah orang di klan ini terlalu sedikit, dan mereka hampir punah saat ini. Saat ini, Wang Lin mundur beberapa puluh kaki. Tato api biru bersinar seperti orang gila, mencoba menerobos tanda hitam. Rune itu berkedip-kedip gila-gilaan saat melawan, dan pada saat ini, mereka bahkan sudah mati. Rune cahaya hitam bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju Wang Lin. Itu menembus lautan api biru dan mendarat di antara alis Wang Lin. Sebagai keturunan klan pembasmi penyegel, aku panggil mantra leluhur klanku untuk menyegel tato apinya. Ketika apinya mendekat, lelaki tua itu mengungkap identitasnya dan cahaya hitam dari sela alisnya menyala. Cahaya hitam membentuk sebuah rune kompleks yang sepertinya menyerap kehidupan lelaki tua itu.
Orang tua itu tiba-tiba menjadi jauh lebih tua, celah ini memancarkan cahaya hitam seperti mata ketiga. Saat tulang binatang itu menghilang, api biru menyerbu ke arah lelaki tua berambut putih itu. Seolah-olah akan melahapnya. Lelaki tua itu memperlihatkan tatapan galak dan mengangkat tangan kanannya ke alisnya. Tiba-tiba, celah terbuka di antara alisnya. Api langit dan bumi, dengarkan perintahku dan bakar semuanya. Suara Wang Lin memang tenang, namun suara tenang ini sepertinya mengandung panas yang bisa membakar jiwa. Saat dia berbicara, cahaya biru di antara alisnya bersinar terang dan api keluar. Saat mantranya terus runtuh, semua api diserap ke dalam baju besi Wang Lin dan bergegas ke tempat itu di antara alisnya. Pada saat ini, cahaya biru yang dipancarkan oleh tato di antara alis Wang Lin adalah cahaya iblis. Ini seperti pembalasan ilahi. Dan Wang Lin adalah orang yang mengendalikan retribusi ilahi. Saat tangan kanannya jatuh, guntur tak berujung yang memenuhi alam 7 warna menyerang lelaki tua itu. Danau guntur di tanah melesat ke udara dan menyerbu ke arah lelaki tua itu juga. Wang Lin menunjuk ke langit, dan pada saat ini, dia berubah menjadi anggota klan Guntur Pencar. Faktanya, dia memahami guntur lebih baik daripada mereka dan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap guntur surgawi. Klan burung pipit api, klan guntur sebar, tidak mungkin. Pria tua berambut putih itu tercengang dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Saya akan menunggu Anda untuk menyegel tato petir saya. Guntur langit dan bumi, dengarkan perintahku. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke langit dan suara gemuruh bergema. Lebih banyak guntur muncul di alam 7 warna dan berkumpul menuju Wang Lin. Itu mengubah sekelilingnya menjadi neraka guntur. Pada saat yang sama, tato petir di mata kanan Wang Lin bergerak dan muncul di antara alisnya. Tato petir ini adalah pemandangan yang mengejutkan, dan mengeluarkan kekuatan guntur yang menggetarkan surga. Api bukan hanya mantraku. Jadi bagaimana jika kamu menyegelnya sebentar? Petir menyambar di mata kanan Wang Lin. Alam 7 warna yang telah tenang karena kepergian api tiba-tiba dipenuhi dengan gemuruh yang menggelegar. Sambaran petir dan guntur yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul. Saat tato api disegel, api biru tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan semuanya kembali normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya puing-puing di tanah dan mereka yang menyaksikan apa yang terjadi yang dapat membuktikan kekuatan api biru. Wang Lin mundur, dan tato api di antara alisnya tidak bisa langsung lepas. Segel tersebut berisi aura mengejutkan yang dapat menyegel semua kehidupan, namun, dia yakin bisa menyegelnya untuk waktu yang singkat. Jelas baginya bahwa setelah menyegel tato api Wang Lin bahkan tidak akan bertahan satu pukulan pun. Meskipun, dia tidak bisa menyegelnya selamanya, karena tato api Wang Lin terlalu kuat. Namun, saat ini di alam 7 warna, 2 cetakan roh perang muncul dan memulai pertarungan hidup dan mati. Kedua cetakan telapak tangan itu mendekat dengan kecepatan ekstrim. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, tapi saat 2 cetakan roh perang muncul, sepertinya alam 7 warna akan runtuh. Bumi retak dan retakan besar muncul, membagi dunia menjadi 2. Celah itu berada tepat di tempat Wang Lin dan cetakan roh perang milik lelaki tua itu bertabrakan. Sangat sulit melihat seseorang menggunakan War Spirit Print, tapi yang lebih jarang lagi adalah pertarungan antara 2 perang cetakan roh. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi bahkan sekali setiap 10.000 tahun.
Pemandangan ini kembali mengejutkan lelaki tua berambut putih itu. Dia tertegun sejenak, tapi tak lama kemudian niat membunuh yang lebih kuat menggantikannya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung saat dia menatap cetakan telapak tangan dan juga mengangkat tangan kanannya. Jejak telapak tangan muncul di benaknya dan dia tanpa ampun mendorong ke depan. Tiba-tiba, sebagian energi asal yang diserap oleh telapak tangan lelaki tua itu terpisah dan berkumpul menuju Wang Lin. Dalam sekejap mata, cetakan telapak tangan menusuk surga lain. Ia muncul di alam 7 warna. Cetak roh perang yang diciptakan oleh lelaki tua itu tiba-tiba menciptakan tekanan yang luar biasa saat ia melaju ke depan. Itu bertabrakan dengan guntur dan menyebabkan gemuruh yang mengguncang surga. Orang tua ini pernah memasuki sekte dewa dan mempelajari mantra ini. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan itu, dan itu akan dianggap menyelesaikan sebuah siklus. Orang tua itu tidak terkejut bahwa Wang Lin mengetahui mantra ini. Bagaimanapun, mantra ini memiliki reputasi yang termasyhur di lautan awan. Cetak roh perang. Pupil mata Wang Lin tiba-tiba mengecil. Saya akan membiarkan Anda mati dengan mantra yang oleh para kultivator Anda anggap kuat. Orang tua itu mengeluarkan suara gemuruh dan tangan kanannya tanpa ampun mendorong ke depan. Sebuah cetakan telapak tangan raksasa muncul, dan saat itu muncul, sejumlah besar energi asal tersedot ke dalamnya. Saat lelaki tua itu terbang, guntur mendekat dan suara letupan bergema. Seluruh dunia dipenuhi dengan guntur. Bab 1213. Mantra Dao. Juga, pada saat ini, karena api dan guntur, kabut di dalam lembah tempat Master Cloud Soul berada telah berkontraksi. Binatang buas di dalam bergetar dan menyembunyikan diri, sehingga dia akhirnya bisa melarikan diri. Saat dia melarikan diri, dia segera merasakan getaran kuat dari alam 7 warna. Dia dengan jelas merasakan energi asal dan guntur, dan yang membuat hatinya berdebar adalah dia dengan jelas merasakan aura Wang Lin. Berapa tingkat kultivasinya? Dibandingkan dengan dia, aku sama sekali bukan tandingannya. Wanita tua itu tersentak dan rasa hormat di matanya menjadi semakin kuat. Ada juga wanita tua berbaju hijau itu. Dia juga terbang dengan tubuh lelahnya dan merasakan pertempuran di kejauhan. Wajahnya pucat, tetapi pada saat ini, semua pikiran jahatnya terhadap Wang Lin tersebar. Dia merasa kagum terhadap Wang Lin. Di kejauhan, Chen Tianjun telah memperhatikan pertempuran ini sejak awal. Hatinya sangat terkejut dan dia tidak dapat berbicara. Tenggorokannya kering dan pikirannya gemetar. Dia telah memutuskan bahwa jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, dia tidak akan pernah lagi pergi ke tempat manapun yang memiliki harta karun terpendam dan tidak akan pernah mengambil risiko lagi. Bumi berguncang dan langit terbelah. Benturan kedua telapak tangan menimbulkan dampak yang mampu menghancurkan dunia. Alam 7 warna mulai runtuh dan retakan besar terbelah menjadi dua. Seluruh alam 7 warna terbelah menjadi dua. Gemuruh, 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 gemuruh. Sebagai hasilnya, meskipun budidaya Wang Lin kurang, cetakan roh perangnya berisi miliknya kekuatan guntur dan kekuatan dewa kunonya. Hal ini membuat cetakan roh perang miliknya hampir tidak dapat dibedakan dari aslinya. Cetak roh perang Wang Lin berasal dari alam surgawi hujan. Setelah memahaminya berkali-kali, akhirnya dia bisa menggunakannya. Dia juga hanya mempelajari permukaannya saja, namun kekuatan orang yang meninggalkan jejak di alam surgawi hujan sungguh luar biasa. Kalau tidak,
Cetakan itu tidak akan mengeluarkan aura bertahun-tahun kemudian atau meninggalkan retakan halus di tanah. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan cetakan roh perang yang sebenarnya, ia memiliki bentuk dan isinya 30% dari kekuatan aslinya. Selain itu, dia telah menggunakan budidaya nirvana saterer tahap akhir untuk secara paksa memberi kekuatan pada mantra ini, sehingga hampir mustahil untuk membedakannya dari yang asli. Mustahil. Kejutan yang dirasakan lelaki tua berambut putih itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Kejutan yang diberikan Wang Lin padanya selama pertarungan ini masing-masing lebih besar dari sebelumnya. Itu jauh di luar imajinasinya. Pertempuran baru saja dimulai. Tubuh Wang Lin dikelilingi cahaya keemasan. Dia melambaikan tangan kanannya, gambar kata, pertempuran, muncul di hadapannya dan menembak ke arah lelaki tua berambut putih itu. Tubuhnya yang tegak dan tulang punggungnya yang lurus mampu menopang dunia, tidak ada yang bisa menebasnya. Cahaya keemasan ini melesat ke langit, dan pada saat yang sama, kata pertempuran muncul di antara alis Wang Lin. Kemudian niat bertarung memenuhi dunia, dan Wang Lin bangkit. Pada saat ini, seolah-olah dia bukanlah Wang Lin, melainkan inkarnasi dari Zhan Xingye. Wang Lin belum menyatu dengan domain ini. Saat lelaki tua itu mendekat, mata Wang Lin memancarkan niat bertarung yang gila. Cahaya keemasan yang sangat terang datang dari sela-sela alisnya. Domain pertempuran, warisan Zhan Xingye. Wang Lin memang tidak memiliki tato ketiga, tapi selain api dan kilat, dia masih memiliki niat bertarung. Ekspresi lelaki tua itu ganas saat dia mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk tombak energi asal saat dia mendekati Wang Lin. Setelah menggunakan dua segel, lelaki tua itu telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Dia tampak seperti baru saja keluar dari kubur dan mengeluarkan aroma pembusukan. Sebarkan tato klan guntur, aku akan menyegelmu lagi. Saya tidak percaya Anda akan memiliki tato ketiga setelah saya menyegel tato api dan petir Anda. Tubuh lelaki tua itu seperti sambaran petir saat ia menembus debu. Tangan kanannya tanpa ampun memukul titik di antara alisnya dan retakan itu muncul sekali lagi. Rune kedua yang memancarkan cahaya hitam yang kuat terbang keluar, pria tua berambut putih itu juga tidak lebih baik. Dia mundur, dan setiap langkah yang diambilnya menciptakan jejak yang dalam. Wajahnya pucat dan darah keluar dari sudut mulutnya, tapi dia memiliki ekspresi yang sangat ganas. Dia tanpa ampun menendang dengan kaki kanannya dan menembak ke arah debu langsung ke arah Wang Lin. Telapak tangan itu berisi sejumlah besar gunturnya. Aku adalah pahlawan baik dalam hidup maupun mati. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan berkelahi. Aku bisa mati, tapi bahkan setelah aku mati, keinginanku masih akan mengguncang langit. Aku bisa mati, tapi bahkan setelah aku mati, aku akan menjadi hantu pertempuran. Pertempuran dengan tubuh adalah pengalaman, dan pemahaman dengan pikiran adalah asal mula kata pertempuran. Apa itu pertempuran? Dalam pandangan Zhan Xingye, itu adalah sejenis roh, kemauan yang tidak akan menyerah bahkan kepada surga. Sepanjang hidupnya, dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, baik besar atau kecil, dia tidak pernah mundur. Dia telah mengumpulkan banyak pengalaman, dan pengalaman ini berubah menjadi domainnya. Itu hanya satu kata, pertempuran. Tato di antara alis Wang Lin muncul saat gambaran melintas di benaknya. Seluruh hidup Zhan Xingye layak menyandang namanya.
Jika orang ini tidak, jika aku tidak mati, dia pasti akan menjadi musuh besar bagi klan kuno tinggiku. Ketenangan yang dibawanya sungguh menakutkan. Semakin sering lelaki tua itu bertarung, dia menjadi semakin ketakutan. Pria tua berambut putih ini jarang menghadapi serangan seperti itu, karena sering terjadi pertempuran mengandalkan mantra dan harta sihir. Namun, setiap pukulan dan tendangan yang dilontarkan orang ini mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi. Jika mereka terhubung dengan tubuhnya, tubuhnya hampir roboh. Pria tua berambut putih itu mundur. Tubuhnya lebih rendah, tetapi tingkat kultivasinya lebih tinggi, jadi dia segera menggunakan mantra. Keduanya memulai pertarungan jarak dekat. Orang tua itu mengambil sejumlah besar harta karun, tetapi harta itu tidak menghentikan Wang Lin sama sekali. Saat suara gemuruh bergema, tinju Wang Lin mendarat dan dia berbalik dengan sapuan kaki kanannya yang memaksa lelaki tua itu mundur. Tubuh Wang Lin mengeluarkan tingkat niat bertarung yang gila. Niat bertempur ini mengepung Wang Lin dan membuatnya tampak seperti petarung surgawi. Perasaan ini sangat kuat, dan Wang Lin sudah mendekat saat dia berada dalam kondisi trance singkat itu. Wang Lin bahkan tidak menggunakan mantra apapun. Sebaliknya, dia menggunakan tubuh dewa kunonya untuk memulai pemboman. Dia punya perasaan bahwa meskipun dia bersedia mengorbankan lebih banyak vitalitas untuk menyegel tato pertempuran, yang lain kekuatan akan muncul. Pemenang akan ditentukan di sini. Siapapun yang dikelilingi oleh cahaya kuning akan kehilangan semua dao yang telah mereka kumpulkan. Orang tua berambut putih tidak bisa sepenuhnya menggunakan mantra ini sendirian, dan dia hanya bisa bertahan selama 3 detik. Hanya 3 detik ini akan menghabiskan lebih dari 90% umur orang tua ini. Namun, untuk menyelesaikan perintah penguasa, dia tidak ragu-ragu. Ini bukanlah mantra atau kemampuan, tapi yang langka mantra Dao. Dao Scatter. Suara ganas lelaki tua itu bergema, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya. Selain segel surga, ini adalah mantra yang paling menakutkan orang. Hal ini memungkinkan klan pemusnahan segel untuk menjalankan klan kuno tinggi, dan hanya berada di urutan kedua setelah iblis, dan dewa Ka. Uno. Jiwa Dao yang tak terhitung jumlahnya di dalam alam 7 warna berkumpul di hadapan lelaki tua berambut putih itu. Jiwa Dao semuanya menyatu menjadi satu dan kemudian cahaya kuning memenuhi dunia, menyelimuti Wang Lin. Yang mulia kuno, pinjamkan aku kekuatanmu untuk menyebarkan daonya. Binatang buas di alam luar yang berjuang dalam api semuanya roboh satu demi satu. Jiwa mereka terbang keluar dan ditarik ke arah lelaki tua itu. Orang-orang tercerahkan itu juga menghilang, dan sejumlah besar niat Dao menyebar. Mereka berubah menjadi jiwa Dao dan terbang menuju lelaki tua itu. Saat mereka menghilang, jiwa Dao terbang keluar dari tempat mereka menghilang. Mereka terbang ke langit dan menuju ke arah lelaki tua berambut putih itu. Saat mereka muncul, mereka segera runtuh. Semua yang hilang menunjukkan momen kejernihan di mata mereka, tetapi pada saat kejernihan itu, mereka berubah menjadi debu dan menghilang. Memanggil Dao yang hilang, Dao yang tercerahkan, dan semua jiwa Dao yang hilang. Aku melelehkan jiwa Daomu. Saat lelaki tua itu mengatakan ini, yang hilang dan yang tercerahkan yang telah menghilang karena api dan kilat semuanya muncul di setiap sudut alam 7 warna. Tangan lelaki tua berambut putih itu membentuk segel dan sejumlah besar energi asal berkumpul. Dia tidak peduli untuk menyia-nyiakannya, dan dia menciptakan keruntuhan di hadapannya.
Dia meminjam dampak ini untuk berpisah dari Wang Lin. Wajahnya pucat dan ada sedikit rasa takut di dalamnya. Ketika Wang Lin mendekat lagi, dia mengangkat tangannya untuk membentuk segel dan menutup matanya. Riak tak terlihat sepertinya menyebar dari tubuh lelaki tua itu ke seluruh alam 7 warna. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.